Siap-siap, bantuan PKH dan BPNT periode salur September-Oktober 2024 cair kembali di Kartu KKS. Mulai hari ini, proses pencairan PKH dan BPNT dipersiapkan. Tentunya jadwal pencairan sudah dinanti-nantikan. Pasalnya pencairan per 2 bulan adalah periode salurnya terhitung durasinya sangat pendek dari tahap pencairan ke tahap pencairan berikutnya. Tak terasa ya teman-teman, persiapan pencairan dimulai hari ini sehingga pada saat memasuki periode salur bulan September-Oktober, pencairan diharapkan disalurkan tepat sesuai dengan jadwal penyaluran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Dalam rangka pencairan PKH dan BPNT, ada hal yang penting yang harus diketahui bagi penerima terkait dengan tanggal-tanggal proses pencairan dimulai, agar teman-teman mengetahui sudah sejauh manakah prosesnya dan tidak ketinggalan informasi tentunya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, saya akan kembali menginformasikan setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Apa kabar semua teman-teman? Semoga di tengah hiruk pikuk perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 membawa suasana kebatinan yang damai dan rukun dalam keberagaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali memberikan informasi penting dan pastinya membahagiakan bagi keluarga penerima manfaat, utamanya keluarga penerima manfaat atau KPM BPNT dan PKH. Karena pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali tentang persiapan pencairan yang segera mulai hari ini. Nah, bagi teman-teman yang telah menerima bantuan PKH dan BPNT untuk periode salur bulan Juli Agustus kemarin, tentunya bertanya-tanya mengenai jadwal penyaluran berikutnya, yaitu PKH dan BPNT untuk periode salur bulan September-Oktober, di mana pencairan BPNT untuk tahap ke-6 Bank Himbara alokasi bulan September dan Oktober nominal yang diterima adalah Rp400.000. Nah, terkait proses penyalurannya, apakah sudah ada jadwal resmi dari Kementerian Sosial? Nah, hingga hari ini persiapan-persiapan terus dilakukan dalam rangka pencairan bagi 18,8 juta penerima BPNT di seluruh Indonesia dan 10 juta KPM penerima PKH. Apakah hari ini sudah dimulai prosesnya? Nah, jika berbicara proses, teman-teman, penyaluran PKH dan BPNT Juli Agustus itu sudah dilakukan persiapannya berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 73/HUK/2024 tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, khususnya bagi penerima baru PKH, BPNT, dan PBI periode salur September-Oktober sudah dimulai sejak minggu pertama setiap bulan, di mana hal ini disebutkan dalam peraturan yang termuat dalam keputusan Menteri yang terbaru terkait usulan penerima bansos, menyebutkan bahwa pengusulan penerima bantuan sosial baik untuk PKH dan BPNT maupun PBI itu dilaksanakan setiap bulannya. Pada bab 5 disebutkan bahwa penyampaian usulan dapat dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan poin A, waktu penyampaian dan pengunggahan dokumen pengesahan usulan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang berasal dari DTKS dimulai dari minggu pertama sampai dengan tanggal 11 setiap bulan. Poin B, waktu penyampaian usulan penerima bantuan sosial dan DTKS dimulai dari tanggal 15 sampai dengan 5 hari sebelum hari terakhir atau H-5 setiap bulannya. Poin C, waktu pengunggahan dokumen pengesahan usulan penerima bantuan sosial dan DTKS dimulai dari tanggal 15 sampai dengan 1 hari sebelum hari terakhir H-1 setiap bulannya. Dan poin D, batas akhir pengunggahan dokumen usulan dapat diperpanjang oleh Kementerian Sosial apabila terjadi keadaan kahar atau force majeure atau kondisi kedaruratan dengan mempertimbangkan proses pengelolaan DTKS. Nah, bagi KPM lama, apakah bakal menerima BPNT dan PKH di periode salur September-Oktober? Saat ini dilakukan verifikasi kelayakan penerima bansos oleh daerah, di mana ditentukan yang mana saja KPM tidak layak akan dicoret bansosnya.
Tepatnya batas waktu penidaklayakan dimulai sekitar tanggal 15 hingga tanggal 30 Agustus ini. Ini adalah batas verifikasi kelayakan pada aplikasi 6NG yang dilaksanakan oleh operator 6NG di desa. Nah, jadi bagi KPM yang sudah mencairkan bantuan PKH dan BPNT untuk periode Juli-Agustusnya, untuk saat ini tengah dilakukan verifikasi apakah bantuan diteruskan atau terputus bantuannya. Nah, teman-teman, ada beberapa kriteria penyebab sehingga KPM dianggap tidak layak menerima BPNT dan PKH di periode salur September-Oktober. Sebagaimana yang terlihat pada update di 6NG KPM yang tidak lagi menerima bantuan dan mutlak keluar dari DTKS. Nah, tertera KPM tersebut adalah sebagai berikut. Poin 1 atau yang pertama, non-DTKS keluarga PPU gaji di atas UMP. Nah, untuk KPM seperti ini pada anggota keluarga yang ada di dalam KK terdeteksi sudah ada yang mempunyai PPU atau pekerja penerima upah dan memiliki gaji di atas UMP atau upah minimum provinsi. Nah, kalau UMP ini ditetapkan oleh gubernur ya teman-teman, jadi bisa saja setiap provinsi itu memiliki UMP yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, non-DTKS keluarga tidak layak pemerintah daerah. Untuk keluarga yang masuk dalam kelompok ini adalah KPM yang sudah sejahtera dan dianggap mapan oleh pemerintah daerah. Biasanya menurut hasil musyawarah desa bahwa KPM tersebut karena sudah memiliki penghasilan yang baik atau sudah sejahtera kehidupannya maka dianggap tidak layak menerima bantuan sosial. Yang ketiga, teman-teman, non-DTKS keluarga ASN Polri, TNI. Nah, golongan masyarakat yang ada dalam kartu keluarganya ada yang menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Beberapa temuan di lapangan ada yang terindikasi penerima yang merupakan ASN. Padahal golongan ASN tidak diperkenankan untuk menerima bantuan sosial. Nah, ternyata beberapa temuan di lapangan ada yang terindikasi penerima yang merupakan ASN. Jadi ASN itu bisa sebagai pegawai negeri sipil atau PNS ataupun P3K. Jadi jika dalam keluarganya yang ada dalam kartu keluarga ternyata sudah ada yang ASN, maka pastinya setelah update data pada DTKS, maka secara otomatis akan keluar dari penerima bansos. Yang keempat, non-DTKS, orang yang sama beda nik dalam satu kakak. Nah, untuk KPM ini terdeteksi bisa saja berbeda nama dan nik, tapi orangnya tetap sama dalam satu kakak. Hal ini bisa terjadi di mana nama panggilan seseorang ikut terdata dalam kartu keluarga yang sama dan juga nama lengkap juga ada dalam kartu keluarga yang sama. Selanjutnya yang kelima, teman-teman, non-DTKS keluarga dengan pekerjaan tidak layak menerima bansos. Untuk golongan ini adalah KPM yang terdeteksi memiliki jabatan usaha yang terdaftar dalam database administrasi hukum umum AHU. Memiliki usaha dan usaha tersebut tentunya sudah terdaftar database AHU, tidak diperkenankan menjadi penerima bantuan sosial. Selanjutnya, non-DTKS meninggal. Jadi bagi KPM yang meninggal dunia maka juga keluar dari data DTKS dan otomatis tidak menerima bantuan sosial. Kemudian tambahan ketidaklayakan KPM ketika memiliki daya listrik rumah di atas 2.200 PA atas nama si KPM atau atas nama anggota keluarga yang ada di kartu keluarganya. Nah, teman-teman, lantas kapan kira-kira PKH dan BPNT periode salur September-Oktober 2024 mulai dicairkan di kartu KKS? Nah, berhubung saat ini dalam proses uji kelayakan bantuan sosial berlangsung hingga akhir Agustus, kemudian di awal September sekitar tanggal 1 hingga tanggal 5 dilakukan pengesahan bagi calon penerima, dan sampai pada penerbitan SPM dan juga SP2 di PKH BPNT September-Oktober diperkirakan pada minggu ketiga dan keempat bulan September, dan pencairan di kartu KKS sekitar akhir bulan September dan awal Oktober 2024. Nah, teman-teman, demikian yang bisa kami sajikan dalam video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Tanggapi beritanya dengan like jika menyukai berita ini. Sebarkan pula jika bermanfaat, dan mari kita membangun channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.